Hidup manusia itu tidak mungkin abadi. Sudah kodratnya bahwa orang yang hidup di dunia pasti akan meninggal dunia. Orang yang ditinggalkan terkadang meninggalkan rasa trauma. Nah, berikut cara mengatasi rasa trauma atau luka batin tersebut. Support channel Kids Zaman Now dengan cara subscribe, aktifkan tombol loncengnya, dan selamat menonton teman-teman semuanya. Jangan di skip ya, terima kasih. Sebagai manusia yang berdosa, sudah kodratnya bahwa hidup manusia itu tak mungkin abadi. Setiap orang pasti pernah mengalami kehilangan orang terdekat. Entah itu anggota keluarga, orang tua, sahabat, kekasih, atau teman dekat. Kematian memang tidak dapat dihindari. Begitu juga duka yang menyertai kepergian orang terkasih. Namun berlarut-larut dalam kubangan kesedihan juga bisa mengakibatkan gangguan stabilitas mental terhadap orang-orang yang ditinggalkan. Gangguan mental ini bisa berakibat fatal bila kita sebagai orang yang ditinggalkan itu tidak bisa menanganinya. Dan gangguan mental ini akan mengakibatkan rasa trauma di dalam diri kita sendiri. Jadi apa yang harus dilakukan? Simak tips berikut ini. Yang pertama, kita harus menerima kenyataan atau ikhlas bahwa orang itu sudah tidak ada. Mungkin pada awalnya akan sulit Anda lakukan. Menolak kenyataan adalah respon yang wajar untuk menghindari kesedihan, terutama jika orang yang kita sayangi itu meninggal secara tiba-tiba dalam peristiwa yang tragis. Walaupun begitu, tindakan ini bisa menghalangi periode berduka yang memang harus dijalani dan pada gilirannya bisa membuat Anda lebih terluka. Salah satu alasan prosesi pemakaman dilakukan adalah untuk membantu kita sebagai anggota keluarga supaya dapat menerima kenyataan atas meninggalnya orang yang kita sayangi atau yang kita kasihi. Kedua, biarkan diri Anda merasa berduka dan memprosesnya. Biarkan diri Anda merasakan seluruh emosi yang hadir bersamaan dengan duka, atau biarkan Anda menangis. Itu bisa menghilangkan beban atau rasa sesak di dalam dada Anda, sehingga Anda bisa merasa sedikit lebih lega dan mampu menerima kenyataan bahwa orang tersebut itu sudah tidak ada. Ketiga, beradaptasi dengan kehidupan baru tanpa mendiang orang yang kita sayangi. Memang ini butuh waktu yang sangat lama dalam melakukannya. Prosesnya berbeda untuk setiap orang. Mungkin juga caranya melakukan sendiri aktivitas-aktivitas yang dulu biasa dilakukan bersama dengan mendiang itu harus dihentikan sementara supaya luka akibat trauma itu bisa sembuh seiring dengan waktu. Anda juga bisa belajar membuka diri terhadap orang lain. 4. Membuka lembaran baru dengan kenyataan yang ada di hadapan Anda. Hal yang dimaksud dengan berinvestasi ke realitas yang baru adalah terus menjalani hidup membuka lembaran baru dan berusaha menemukan kebahagiaan baru sambil tetap menyimpan kenangan mendiang di dalam hati Anda. 5. Fokus terhadap pikiran positif. Setelah kita memasuki fase berduka, saatnya kita memulai hidup yang baru.
Mungkin sesekali Anda masih merasakan rindu, sedih, atau emosi negatif lainnya. Namun sekarang sudah saatnya Anda lebih fokus terhadap pikiran-pikiran positif. Pikiran negatif hanya akan membuat luka Anda semakin dalam dan tidak akan sembuh-sembuh. Anda akan terus-terusan berkubang dalam duka. Tak hanya kondisi mental, kualitas hidup pun akan ikut menurun seiring dengan waktu. Keenam, meminta dukungan orang-orang yang ada di sekitar Anda. Sebagian besar orang yang berduka akan menunjukkan gejala psikologis seperti pikiran negatif, stres, dan suasana hati yang buruk. Bagi beberapa orang, duka bahkan bisa memicu gangguan fisik seperti asam lambung, sakit kepala, nyeri di dada, atau kesulitan bernafas. Jika Anda mengalami kondisi ini, jangan segan-segan meminta dukungan dari orang-orang di sekitar Anda untuk berbagi perasaan, atau dengan kata lain, kalian curhat ya kepada orang-orang tersebut. Dengan curhat atau bercerita dan didengarkan oleh orang lain bisa menjadi proses berduka itu kalian bisa lalui dengan lebih mudah. Dan yang ketujuh adalah menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan positif. Menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan positif ini bisa mengalihkan rasa berduka kalian, apalagi bila kalian selalu mengingat kenangan-kenangan bersama mendiang. Kegiatan positif ini bisa kalian lakukan seperti contoh menyibukkan diri dalam kegiatan-kegiatan kerja bakti atau menyibukkan diri dalam kegiatan-kegiatan religius supaya hal itu bisa mengalihkan rasa duka atau sedih yang Anda alami pada saat ini. Menyibukkan diri juga bisa menyembuhkan luka batin atau trauma yang Anda alami saat ini akibat Anda kehilangan orang yang Anda kasihi atau sayangi. Setelah melewati berduka, kalian pergi jalan-jalan deh supaya kalian bisa terus melanjutkan hidup. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye teman-teman semuanya.